Baik, selamat pagi untuk Bapak dan teman-teman semuanya. Saya bernama Deviana Estefania Tenesa Kodowati dengan NIM 250411050774 dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Akan menjawab 2 soal UTS yang telah diberikan oleh Bapak. Yang dimana pertanyaan pertama, menurut saya, apa saja langkah praktis yang dilakukan untuk menjaga keamanan data pribadi di internet, dan berikan satu contohnya pengalaman pribadi saya. Baik, mungkin langkah pertama yaitu bisa dengan password yang kuat, karena apabila kita membuat password yang sembarangan, orang akan lebih mudah untuk menghack akun kita. Dan yang kedua itu tidak sembarangan mengklik tautan atau mengunduh file, karena seringkali kejadian yang sekarang ini orang untuk menipu kita, mereka dengan menyuruh kita untuk mengklik tautan gitu atau membuka sebuah file. Nah, padahal apabila kita sudah mengklik tautan itu, data kita akan tersebar gitu oleh mereka. Dan yang ketiga itu menggunakan jaringan internet yang aman. Dengan kita tidak asal sembarangan masuk ke jaringan internet, itu mungkin akan membuat lebih sedikit terjadinya bajak akun gitu. Karena apabila kita tidak sengaja masuk ke wifi publik dan terus kita membuka akun penting kita untuk login, nah itu bisa jadi menjadi salah satu faktor membuat data pribadi kita tidak aman. Baik, dan contoh pribadi yang saya alami yaitu akun Instagram saya pernah dihack oleh seseorang, dan saya menyadari waktu saya melihat ada notifikasi dari Instagram yang dimana memberitahu bahwa ada HP lain yang masuk di Instagram saya. Nah, dengan itu saya cepat-cepat mengeluarkan akun dia yang sedang menghack saya dari Instagram saya, dan saya langsung mengganti kata sandi saya. Baik, yang dengan itu jawaban menurut pertanyaan pertama. Dan yang kedua itu pertanyaan, bagaimana Anda memahami tentang sistem referensi yang harus digunakan dalam penulisan artikel ilmiah dan proses penggunaan mesin pencari? Nah, di sini pemahaman tentang sistem referensi dalam artikel ilmiah yaitu untuk mencantumkan sumber bacaan atau rujukan yang digunakan dalam penulisan ilmiah. Tujuannya supaya ide, data, atau teori yang kita pakai jelas asal-usulnya, bukan hasil plagiat. Dan yang di sini contoh relevannya, misalnya kita menulis artikel tentang dampak media sosial terhadap remaja. Saya mencari referensi di Google Scholar dengan kata kunci social media impact teenagers. Nah, dari situ saya akan menemukan jurnal internasional yang diterbitkan tahun 2023. Dengan mencantumkan sumber tersebut dalam gaya apa sesuai tulisan, saya jadi lebih kuat dan pembaca bisa menelusuri sumber aslinya. Nah, di sini kenapa penting dipelajari? Karena tanpa pemahaman sistem referensi dan penggunaan mesin pencari, tulisan kata bisa dianggap kurang ilmiah atau bahkan plagiat. Dengan mempelajari, kita dilatih untuk jujur akademik, kritis, dan profesional dalam menulis. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Selamat siang, Pak.